Langit Jakarta malam itu tampak berbeda, seolah menyimpan rahasia yang enggan dibuka. Awan bergerak perlahan, menutup cahaya bulan, sementara kota tetap berdenyut dengan ritmenya sendiri. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu ruang sunyi tempat waktu seakan berhenti, ruang di mana firasat dan masa depan saling beririsan. Hart Gumai duduk bersila, memejamkan mata, membiarkan pikirannya melayang tanpa arah. Tidak ada mantra, tidak pula ritual rumit. Yang ada hanyalah keheningan panjang yang mendesak masuk ke relung kesadarannya. Dari sanalah, bayangan-bayangan samar mulai muncul, membentuk potongan peristiwa yang belum terjadi. Angka 2026 berulang kali terlintas, bukan sebagai tahun penuh kekacauan, melainkan sebagai fase peralihan. Gumai merasakan tekanan halus, seperti dorongan tak terlihat yang menuntunnya pada gambaran besar tentang sebuah bangsa yang perlahan bangkit dari beban keraguan. Dalam penglihatannya, Indonesia tampak berdiri di persimpangan jalan. Satu jalur dipenuhi kecemasan lama, sementara jalur lain terbentang dengan kemungkinan baru. Ia melihat grafik ekonomi yang sempat turun tajam, lalu bergerak naik secara perlahan, tidak meledak, namun konsisten. Nama Prabowo muncul sebagai sosok yang berjalan tenang di tengah medan luas, tidak banyak bicara, tetapi meninggalkan jejak langkah yang berat dan pasti. Di belakangnya, bayangan Gibran terlihat lebih dinamis, bergerak cepat, menghubungkan titik-titik yang sebelumnya terpisah. Gumai merasakan bahwa perubahan besar tak selalu datang dengan gegap gempita. Justru, yang ia tangkap adalah pergeseran halus dalam cara kepemimpinan bekerja, lebih terstruktur, lebih berhitung, dan semakin jarang mengandalkan pencitraan semata. Di luar sana, rakyat masih diselimuti tanda tanya. Warung-warung kopi dipenuhi diskusi panas, media sosial riuh oleh pro dan kontra, sementara sebagian memilih diam, menunggu bukti nyata. Namun dalam visi Gumai, suara-suara itu perlahan berubah, bukan menjadi pujian, melainkan pengakuan diam-diam. Ia melihat sektor-sektor ekonomi yang lama terpinggirkan mulai bergerak. Daerah-daerah yang jarang disebut dalam berita nasional tampak hidup kembali, seolah mendapat aliran energi baru. Tidak spektakuler, tetapi cukup untuk menghidupkan harapan. Ada pula bayangan tantangan yang belum sepenuhnya sirna. Tekanan global, fluktuasi pasar, dan konflik kepentingan masih mengintai. Namun kali ini, respons yang terlihat bukan kepanikan, melainkan kehati-hatian yang terukur. Gumai membuka matanya perlahan. Nafasnya terasa lebih berat, seakan baru saja menempuh perjalanan panjang. Ia tahu, apa yang ia lihat bukan kepastian, melainkan rangkaian peluang yang menunggu diwujudkan oleh pilihan manusia. Di sudut ruang, lilin kecil hampir padam. Gumai tersenyum tipis, menyadari bahwa bab pertama dari kisah besar 2026 baru saja dimulai, sebuah cerita tentang ekonomi, kepemimpinan, dan harapan yang mulai menemukan bentuknya. Pagi pertama di awal 2026 datang tanpa seremoni. Matahari terbit seperti biasa, namun suasana nasional terasa berbeda. Ada ketegangan halus yang menggantung di udara, seakan seluruh negeri sedang menahan napas menunggu sesuatu yang belum sepenuhnya jelas. Di pusat pemerintahan, rapat demi rapat digelar dengan nada yang lebih serius. Data ekonomi diproyeksikan ke layar besar, menampilkan angka-angka yang tak bisa lagi ditutupi oleh optimisme kosong. Para pejabat menyadari bahwa fase awal kepemimpinan ini akan menentukan arah kepercayaan publik ke depan. Prabowo memilih jalur senyap. Ia jarang tampil di hadapan kamera, lebih sering berada di ruang tertutup bersama tim inti. Keputusannya terasa berat, namun penuh perhitungan. Setiap kebijakan dirancang untuk menahan guncangan, bukan mengejar tepuk tangan. Sementara itu, Gibran bergerak di lapangan. Kunjungannya ke berbagai daerah bukan sekadar agenda simbolik. Ia mendengar langsung keluhan pedagang, petani, dan pelaku industri kecil yang lama merasa terabaikan. Dari sana, catatan-catatan penting mulai disusun ulang menjadi kebijakan nyata. Di luar lingkar kekuasaan, reaksi publik masih terpecah. Sebagian mempertanyakan arah pemerintah, sebagian lain mulai memberi ruang untuk harapan baru. Media mengamati setiap langkah dengan sorotan tajam, mencari celah, menguji konsistensi. Pasar merespons lebih cepat daripada opini politik. Pergerakan modal domestik menunjukkan tanda keberanian yang sempat hilang. Investor lokal mulai membaca sinyal stabilitas, meski tetap menjaga jarak aman dari euforia berlebihan. Di tempat lain, suara oposisi menguat,
memperingatkan potensi kegagalan dan risiko kebijakan yang dinilai terlalu berani. Kritik dilontarkan tanpa henti, menciptakan gelombang tekanan yang menguji keteguhan pemerintahan muda ini. Dalam keheningan malam, Hart Gumai kembali merasakan getaran yang sama seperti sebelumnya. Ia melihat riak kecil di permukaan air yang tampak tenang. Menurut firasatnya, gejolak ini bukan pertanda runtuh, melainkan proses alamiah sebelum keseimbangan baru terbentuk. Bayangan yang muncul kali ini lebih kompleks. Ada kepentingan yang saling bertabrakan, ada keputusan yang harus diambil dengan konsekuensi panjang. Namun di tengah semua itu, arah besar tetap terlihat, menuju penguatan fondasi, bukan solusi instan. Gumai menyadari bahwa tahun ini bukan tentang kemenangan cepat. Ini adalah masa ujian karakter, saat kepemimpinan diuji bukan oleh janji, melainkan oleh kemampuan bertahan dalam tekanan. Hari-hari berlalu dengan dinamika yang terus berubah. Statistik ekonomi mulai menunjukkan pergeseran kecil, hampir tak terasa bagi sebagian orang, namun cukup signifikan bagi mereka yang memahami pola jangka panjang. Di balik segala keraguan dan perdebatan, satu hal perlahan menjadi jelas, roda perubahan telah bergerak. Dan ketika roda itu mulai berputar, tak mudah lagi menghentikannya. Perubahan tidak datang dengan dentuman besar. Ia merayap perlahan, hampir tak terdengar, namun meninggalkan jejak yang sulit diabaikan. Memasuki pertengahan 2026, denyut kehidupan masyarakat mulai menunjukkan ritme baru yang berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Di pasar-pasar tradisional, perputaran uang terasa lebih lancar. Pedagang yang sempat menahan stok kini kembali berani mengisi lapak. Wajah-wajah lelah mulai digantikan oleh sorot mata yang lebih percaya diri, seolah ada keyakinan bahwa esok hari tak lagi sepenuhnya buram. Program pemerintah yang sebelumnya diragukan mulai menyentuh lapisan terbawah. Bantuan tepat sasaran dan kebijakan penopang usaha kecil memberi ruang bernapas bagi banyak keluarga. Meski belum sempurna, arah kebijakan itu memberi sinyal keberpihakan yang nyata. Sektor industri perlahan bangkit. Pabrik-pabrik yang pernah mengurangi jam kerja kembali meningkatkan produksi. Tenaga kerja lama dipanggil kembali, disusul perekrutan baru yang membuka harapan di tengah angka pengangguran yang sempat membeku. Di ruang-ruang rapat kementerian, grafik pertumbuhan mulai menunjukkan garis yang konsisten naik. Tidak spektakuler, namun stabil. Para analis sepakat bahwa fondasi yang dibangun mulai bekerja, meski masih rentan terhadap guncangan luar. Prabowo tetap memilih sikap rendah profil. Ia memahami bahwa hasil lebih berbicara daripada pernyataan. Setiap laporan yang masuk dipelajari dengan cermat, setiap keputusan diambil dengan kesadaran penuh akan dampaknya pada rakyat luas. Gibran, di sisi lain, memperkuat koordinasi lintas sektor. Pendekatan digital yang ia dorong mempercepat birokrasi dan memangkas jalur berbelit. Langkah ini mendapat sambutan beragam, namun efektivitasnya sulit dibantah. Media mulai mengubah nada pemberitaan. Tajuk-tajuk sensasional perlahan digantikan oleh laporan lapangan yang lebih berimbang. Cerita tentang keberhasilan kecil di daerah menjadi sorotan, meski kritik tetap mengiringi setiap capaian. Di tengah perubahan itu, Hart Gumai melihat satu simbol yang terus muncul dalam visinya, roda besar yang berputar perlahan namun tak pernah berhenti. Menurutnya, inilah tanda bahwa proses telah melampaui titik awal. Namun bayangan lain ikut menyertai. Tantangan global masih mengintai, siap menguji ketahanan ekonomi nasional. Gumai merasakan bahwa ujian sesungguhnya belum sepenuhnya datang. Di tengah masyarakat, percakapan mulai bergeser. Harapan tak lagi dianggap naif, melainkan kemungkinan yang masuk akal. Kepercayaan tumbuh bukan karena janji, melainkan pengalaman sehari-hari yang mulai berubah. Memasuki paruh akhir 2026, arah kepemimpinan mulai terlihat lebih jelas. Apa yang sebelumnya dianggap percobaan kini menjelma menjadi pola kerja yang konsisten. Publik perlahan menyadari bahwa perubahan tidak terjadi secara acak, melainkan mengikuti rancangan yang terukur. Prabowo tampil bukan sebagai orator yang mencari sorotan, melainkan pengendali ritme. Ia menempatkan stabilitas sebagai fondasi utama, memastikan setiap sektor bergerak tanpa saling meniadakan. Pendekatannya kerap disalahartikan sebagai lamban, padahal justru syarat perhitungan. Di balik meja kerja, peta-peta strategis terbentang. Ketahanan pangan, energi, dan industri dasar menjadi prioritas yang tak bisa ditawar. Setiap wilayah diperlakukan sebagai bagian penting dari sistem besar, bukan sekadar angka statistik.
Gibran memperlihatkan peran yang semakin menonjol. Ia hadir sebagai jembatan antara kebijakan pusat dan realitas daerah. Dengan gaya komunikatif, ia meredam jarak birokrasi yang selama ini terasa kaku, menggantinya dengan koordinasi yang lebih cair. Langkah-langkah digitalisasi mulai menunjukkan dampak nyata. Proses perizinan yang dulunya berlarut kini lebih ringkas. Dunia usaha merespons dengan peningkatan aktivitas, sementara kepercayaan pelaku pasar domestik semakin menguat. Di parlemen, dinamika politik tetap memanas. Perdebatan berlangsung sengit, namun tak lagi menghambat jalannya kebijakan utama. Pemerintah memilih fokus pada eksekusi, membiarkan hasil berbicara di tengah riuhnya wacana. Hart Gumai kembali merasakan denyut yang sama, namun kali ini lebih teratur. Dalam visinya, ia melihat garis-garis yang saling terhubung, membentuk bangunan kokoh. Tidak indah dari luar, tetapi kuat menahan tekanan. Ia menyadari bahwa kepemimpinan ini tidak dibangun untuk menyenangkan semua pihak. Ada keputusan yang menimbulkan ketidaknyamanan, ada kepentingan yang harus disisihkan demi tujuan jangka panjang. Namun justru disitulah keteguhan diuji. Masyarakat mulai membaca sinyal tersebut. Kepercayaan tidak lagi bersifat emosional, melainkan rasional. Dukungan tumbuh dari pengalaman nyata, bukan sekadar harapan yang digantungkan pada kata-kata. Di daerah, geliat ekonomi terasa semakin merata. Pusat-pusat aktivitas baru bermunculan, menciptakan efek berantai yang memperkuat daya beli. Perubahan ini tidak seragam, tetapi arahnya semakin jelas. Media mencatat pergeseran narasi. Kritik tetap hadir, namun diimbangi pengakuan bahwa ada kemajuan yang sulit disangkal. Diskusi publik menjadi lebih substantif, meninggalkan sensasi kosong. Reaksi pertama datang bukan dari panggung politik, melainkan dari ruang-ruang ekonomi yang selama ini bergerak senyap. Pasar membaca arah sebelum kata-kata diucapkan. Di pertengahan tahun, indikator keuangan menunjukkan respons yang semakin percaya diri terhadap langkah pemerintah. Pelaku usaha yang sebelumnya bersikap menunggu mulai mengambil keputusan berani. Modal yang sempat tertahan perlahan dilepas, mengalir ke sektor-sektor produktif. Aktivitas bisnis meningkat tanpa perlu dorongan berlebihan, seolah mengikuti naluri yang lama terpendam. Di lantai bursa, pergerakan saham mencerminkan optimisme terukur. Tidak ada lonjakan emosional, namun kestabilan justru menjadi daya tarik utama. Para analis mencatat bahwa fondasi kebijakan memberi sinyal kesinambungan, sesuatu yang lama dirindukan pelaku pasar. Investor asing kembali melirik Indonesia dengan kacamata berbeda. Bukan lagi sekadar potensi besar, melainkan negara dengan arah yang semakin jelas. Pertemuan-pertemuan tertutup berlangsung intens, membahas peluang jangka panjang yang sebelumnya diragukan. Di tingkat akar rumput, perubahan terasa dalam bentuk sederhana. Pendapatan masyarakat mulai stabil, konsumsi meningkat tanpa euforia berlebihan. Keputusan rumah tangga tak lagi didominasi kecemasan, melainkan perencanaan yang lebih matang. Prabowo menyadari bahwa kepercayaan adalah aset paling rapuh sekaligus paling berharga. Ia menjaga komunikasi tetap terkendali, menghindari pernyataan yang bisa mengguncang pasar. Sikap tenang itu justru memperkuat citra kepemimpinan yang solid. Gibran memanfaatkan momentum dengan memperkuat sinergi lintas sektor. Ia memastikan kebijakan pusat tersampaikan dengan jelas hingga ke daerah. Pendekatan ini mempercepat realisasi program, mengurangi jarak antara rencana dan dampak nyata. Di ruang publik, narasi mulai berubah secara halus. Diskusi tak lagi semata membandingkan janji, melainkan menimbang hasil. Perdebatan tetap hidup, namun landasannya semakin berbasis data dan pengalaman. Hart Gumai merasakan getaran yang berbeda dari sebelumnya. Dalam visinya, ia melihat timbangan besar yang perlahan menemukan keseimbangan. Tidak sepenuhnya sempurna, namun cukup stabil untuk menopang langkah berikutnya. Namun bayangan ujian belum sepenuhnya hilang. Gejolak global masih berpotensi mengguncang, dan Gumai melihat awan gelap di kejauhan. Ia tahu, fase tenang ini bukan akhir, melainkan jeda sebelum tantangan berikutnya. Kesadaran kolektif mulai tumbuh bahwa kemajuan bukan hasil satu keputusan, melainkan rangkaian langkah yang saling menguatkan. Kepercayaan dibangun perlahan, diuji setiap hari oleh realitas. Ketika kepercayaan mulai tumbuh, ujian justru datang tanpa aba-aba. Gelombang tekanan global menghantam pasar internasional, memicu kekhawatiran baru di banyak negara berkembang. Indonesia tak luput dari imbasnya,
meski kali ini dampaknya terasa berbeda. Nilai tukar sempat bergetar, komoditas dunia bergerak tak menentu, dan sentimen pasar berubah lebih sensitif. Suasana yang sebelumnya stabil mendadak diwarnai kewaspadaan. Banyak pihak bertanya-tanya apakah fondasi yang dibangun cukup kuat menahan guncangan. Di pusat pemerintahan, respons datang cepat dan terkoordinasi. Tidak ada keputusan impulsif, tidak pula pernyataan yang menenangkan secara kosong. Setiap langkah diambil berdasarkan data terkini, dengan perhitungan risiko yang matang. Prabowo menunjukkan perannya sebagai pengendali krisis. Ia mengutamakan ketenangan, memastikan jalur komunikasi antar lembaga tetap solid. Dalam situasi genting, sikapnya yang tegas namun terkendali menjadi jangkar bagi stabilitas nasional. Gibran bergerak mengamankan lini implementasi. Ia memastikan kebijakan penyesuaian berjalan hingga ke daerah tanpa hambatan birokrasi. Pendekatan cepat dan adaptif menjadi kunci agar dampak tekanan luar tidak merambat ke kehidupan masyarakat. Di sektor real, kekhawatiran sempat muncul. Namun langkah antisipatif membuat aktivitas ekonomi tetap bergerak. Dunia usaha menahan laju tanpa menghentikan mesin sepenuhnya, menunggu kejelasan arah yang terus dipantau pemerintah. Media internasional mulai menyorot Indonesia dengan sudut pandang berbeda. Alih-alih fokus pada risiko, mereka mencatat ketahanan dan respons yang relatif stabil. Pandangan ini perlahan memengaruhi persepsi pasar regional. Hart Gumai merasakan firasat yang lebih berat dari sebelumnya. Dalam visinya, badai besar melintas di atas lautan luas. Namun kapal yang ia lihat tidak karam, justru mampu menjaga arah meski diterpa gelombang. Ia memahami bahwa inilah titik pembuktian dari semua ramalan. Ketika tekanan datang, kepemimpinan sejati tidak terlihat dari janji, melainkan dari keteguhan mengambil keputusan sulit. Di tengah masyarakat, rasa cemas hadir namun tidak meledak menjadi kepanikan. Pengalaman bulan-bulan sebelumnya membuat publik lebih siap menghadapi ketidakpastian. Kepercayaan yang tumbuh perlahan kini diuji dalam skala nyata. Hari demi hari berlalu, dan guncangan itu tak berkembang menjadi krisis penuh. Penyesuaian berjalan, pasar mulai menemukan keseimbangan baru. Ujian itu meninggalkan jejak kelelahan, namun juga rasa lega. Menjelang akhir 2026, suasana nasional terasa lebih tenang, meski jejak kelelahan masih tersisa. Negeri ini baru saja melewati fase yang menguji ketahanan kolektif. Bukan tanpa luka, namun cukup kuat untuk tetap berdiri dan melangkah maju. Angka-angka ekonomi yang sempat bergetar kini menemukan ritme baru. Pertumbuhan tidak melesat tinggi, tetapi bergerak stabil dengan arah yang jelas. Para pengamat sepakat bahwa kestabilan inilah yang menjadi pencapaian paling berarti tahun itu. Prabowo muncul ke hadapan publik dengan sikap yang sama seperti awal kepemimpinan, tenang dan terukur. Ia tidak mengklaim keberhasilan secara berlebihan. Baginya, hasil adalah kerja bersama, bukan panggung pribadi. Gibran melengkapi narasi itu dengan pendekatan yang membumi. Ia berbicara tentang proses, tentang pelajaran dari tekanan, dan tentang pentingnya menjaga kesinambungan. Kehadirannya memberi warna generasi baru dalam wajah pemerintahan. Di daerah, denyut kehidupan menunjukkan perubahan nyata. Proyek-proyek produktif mulai memberi dampak jangka panjang. Lapangan kerja tumbuh perlahan, daya beli menguat, dan optimisme kembali menemukan alasannya. Masyarakat menilai bukan dari pidato, melainkan dari keseharian. Harga kebutuhan yang lebih terkendali, akses usaha yang membaik, serta birokrasi yang semakin ringkas menjadi ukuran sederhana namun bermakna. Media mencatat 2026 sebagai tahun transisi yang menentukan. Bukan era keajaiban, melainkan masa konsolidasi. Sebuah periode ketika arah diperjelas dan fondasi diperkuat, meski tak selalu terlihat megah. Di ruang sunyinya, Hart Gumai kembali duduk termenung. Ia mengingat semua isyarat yang pernah muncul, angka, simbol, dan bayangan. Kini semuanya terasa lebih utuh, seolah potongan-potongan itu akhirnya menyatu. Dalam penglihatannya yang terakhir, ia melihat Indonesia berdiri di jalur panjang, dengan langkah yang lebih mantap. Jalan itu belum bebas rintangan, namun arah telah dipilih dengan kesadaran penuh. Gumai memahami bahwa ramalan bukan soal menebak masa depan secara mutlak. Ia adalah peringatan, peluang, sekaligus cermin bagi keputusan manusia. Tahun 2026 membuktikan bahwa kemungkinan bisa diwujudkan jika diiringi keteguhan. Di tengah segala keterbatasan,
satu hal menjadi jelas, kepemimpinan Prabowo Gibran mulai meninggalkan jejak. Tidak sempurna, tetapi cukup kuat untuk mengubah keraguan menjadi harapan yang rasional. Titik.